Kita akan pergi ke 5 tahun yang lalu, karena bagi saya ini penting sekali, saudara. Ternyata dulu yang kemudian memimpin aksi demonstrasi di PBNU itu seorang Khabib ya. Kita harus ingat betul itu. Lihat wajah-wajahnya. Ini yang mimpin aksi. Dia yang membela bendera HTI. Membela bendera HTI, bukan bendera tauhid. Tak ada bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera? Yang punya bendera itu adalah organisasi. Yang punya bendera itu adalah negara. Tak ada tauhid punya bendera. Tauhid milik semua umat Islam. Negara baru ada benderanya. Lagian aneh saya, cuma di Indonesia ada lamak, ada kain yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu itu dikatakan sebagai bendera tauhid. Padahal di Arab Saudi sana benderanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak pernah Arab Saudi itu ngotot, oh ini adalah bendera tauhid. Arab Saudi dari dulu sampai sekarang tegas mengatakan ini adalah bendera Saudi Arabia. Irak dari dulu sampai sekarang benderanya bertuliskan Allahu Akbar. Belum pernah Irak itu mengklaim bahwa ini adalah bendera takbir. Ini adalah bendera Republik Irak. Hanya di Indonesia kain bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu dikatakan, diklaimkan sebagai bendera tauhid. Kacau, saudara. Ini kacau. Kita harus lantang untuk kemudian menerangkan urusan ini, karena sampai sekarang ada loh penganut HTI itu ada penganut HTI itu, ideolognya salah satu Khozinuddin, yang sampai sekarang masih bermimpi, berilusi tentang adanya sistem khilafah menggantikan sistem demokrasi. Kacau. Coba bayangkan strategi macam apa yang sedang mereka buat di FPI, di HTI, di semua ini diisi, dan menjadi pimpinan-pimpinannya sebagai orator-oratornya. Ya mungkin dulu Habib itu masih dianggap sebagai zuriyah Nabi, sehingga apa yang dilakukan oleh Habib, diucapkan oleh Habib itu akan diikuti. Biar tidak susah menggerakkan masyarakat muslim yang awam, dipakailah Habib sebagai simbol FPI, simbol HTI. Sekarang enggak lah saya kira. Coba dengarkan dulu, penting bagi saya ini. Assalamualaikum Gus. Ya Allah, minta maaf. Assalamualaikum. Minta ridho. Salam. Apa kabar saudara? Sehat? Silakan. Jadi teman-teman jangan ada yang bersuara. Saya kan bagaimana sama Saya mau bicara sama Pak Surin di dalam. Sini aja udah. Iya. Jadi begini. Mana aparat? Jadi begini Pak. Kapolres yang bicara. Kita ini kalau masih salah masih sama keras, ya, berarti kita mau menghancurkan bangsa Indonesia. Ya, kita ini orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Ya, kita nggak mau mengadu domba anak bangsa. Ya, jadi kalau ada yang mau keras-kerasan berarti dia biang kerok mengadu domba bangsa. Ya, ya, kita mau cari dalam, bagus supaya jangan. Mohon maaf, saya minta maaf. Tadi di GP Ansor sempat bentrok juga, dan di sini juga saya nggak mau jadi clash. Kita sama-sama umat Islam. Dan yang dimaksud sama teman-teman, Bapak Wakil Kapolres tolong dimasukin ke dalam, jadi tidak ada gesekan Pak. Sudah masuk semua. Ya, tolong nanti. Ini Siap. Raya. Benar. Ini dikali. Kita nggak di luar, kita di dalam. Nah kalau sampean beritikat baik, tidak mau bentrokan, ya monggo silakan berdemo, tetapi jangan ganggu kami yang ada di dalam. Ini wilayah teritorial kami. Ini Gus, saya minta maaf. Ya kan saya nggak mengganggu, cuman memang suasana lagi panas. Karena masa yang berbicara kita mau ngomong apa? Ya kalau sampean ngomongnya masa-masa terus, kita sudah siap. Iya. Hanya Sekarang saya bicara sebentar. Saya tadi sama aparat ke kantor Banser, karena saya anggap Banser itu saudara saya. Iya. Jadi saya tidak mau terjadi permusuhan, ya, pertumpahan darah dan merusak persatuan bangsa Indonesia. Ya, saya mau berkorban diri saya untuk menjaga persatuan Indonesia ya. Nah, sekarang saya minta Anda sama seperti saya menjaga persatuan Indonesia. Saya nggak keluar. Iya,
Biasa aja bangetnya, biasa aja. Biasa aja banget. Bisa nggak bangetnya biasa aja. Jangan sampai melotot. Jadi menganggap bahwa Gus Nuril itu tidak menjaga persatuan Indonesia, tidak menjaga Indonesia. Hei, NU, PBNU, warga Nahdlatul Ulama, itu dari dulu tak perlu didikte oleh kalian, menjaga itu semua, menjaga negara, menjaga persatuan dan lain sebagainya. Ente nih yang punya ideologi keliru, sesat dan menyesatkan di Republik ini, menganut ideologi khilafah, bertentangan jelas dengan Pancasila, dengan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Tiba-tiba si Habib lagi ini pemimpinnya, kacau, unyil. Semakin unyilah aja nih. Bangetnya biasa aja ya, BB bangetnya biasa aja. Saya jagain Indonesia. Nanti saya Pak Kapolres ini kami mau bicara. Saya mau bicara di dalam berdua aja, biar senang, sejuk. Kalau saya di luar gini bicara kan panas. Kita bicara baik-baik. Nah, itu yang kita mau. Itu baru kita bersama. Memang tidak ada apa-apa. Iya. Mundur yang lain. Mundur yang masuk. Mundur yang lain. Yang lain ada ikut. Ya udah orangnya kan satu orang lagi. Habib aja Habib. Ada. Orang ikut saya. Berdua Habib mau bicara di sana. Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah. Mau bicara di sini. Sebentar dulu, sebentar. Habib negosiasi yang mau masuk siapa? Negosiasi siapa ini? Ini maksud saya untuk apa? Kita damai. Beneran damai. Ini Habib Pak. Sudah cukup. Di sini sama aja. Kita sudah berjaga. Sudah. Pak Kapolres kita ada. Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Saya udah di sini. Ya, yang mau dinegosiasikan apa? Nggak ada. Habib itulah Habib Pak. Oh, udah. Ya sudah. Ini wilayah kita. Sudah. Jangan masuk ke wilayah kita. Kalau memang beritikat baik, tidak mau ribut, jangan masuk wilayah PBNU. Jalan aja pulang. Kalau masuk wilayah PBNU, kami anggap lawan. Siap. Bukan hanya Anda saja, bukan hanya Anda yang siap. Pulang. Kita damai. Kita damai. Kita muslim ya Pak. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Apa? Saksikan. Oke, jelas siapa yang mimpin demonya tuh. Pembentukan bangetnya kelihatan kan. Gara-gara polemik nasab ini semua menjadi terbuka. Perjalanan mereka di berbagai organisasi menjadi kelihatan kan sekarang. Kenapa sih kita seolah kelihatan rasis, bener gak? Kenapa sih kalian itu para pembenci Yaman gak? Kenapa satu Habib oknum misal ya, kemudian dipukul rata semuanya? Karena namanya sama Habib, titelnya sama Habib. Maka satu Habib yang melakukan kejahatan itu berpotensi kemudian dipukul rata. Apalagi ada satu Habib yang mengatakan, yang mengkritik Habib sama dengan iblis. Itu kan teksnya jelas Habib, konteksnya juga jelas Habib. Dan Habib itu semuanya, bukan satu kan. Dari kalian kan semuanya ngaku sebagai Habib kan. Ya maka dipukul rata semuanya dong, kena dong, wajar dong. Gitu loh, beda. Anda jangan samakan. Kenapa? Ini ada orang Jawa Barat, orang Sunda nih, lalu melakukan kejahatan, melakukan kebrutalan. Apakah semua menjadi terkutuk, terlaknat? Apakah menjadi semua jelek orang Sunda? Enggak, karena tidak ada titel yang sama, tidak mendapatkan gelar yang sama, tidak. Masing-masing individu membawa tanggung jawabnya masing-masing, dengan nama titel yang berbeda-beda. Tapi kalau Habib ini kan satu Habib, ya sama Habibnya, semuanya Habib. Dan tidak ada misal orang Sunda mengatakan satu orang Sunda lebih mulia daripada orang di luar Sunda. Tak ada kalimat itu. Tak ada orang Sunda yang mengatakan kalau kalian mengkritik, tidak suka kepada orang Sunda, maka sama dengan iblis.
Tak ada. Kalau ada yang mengeluarkan pernyataan demikian, maka seluruh orang Sunda kena tuh dampaknya. Begitu, ngerti nggak? Ini jangan disamakan antara Habib dengan salah satu suku yang ada di Indonesia. Itu beda, saudara. Beda jauh. Beda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini catat tebal-tebal poinnya ya. Bahwa mereka menginfiltrasi banyak kelompok di Republik ini, entah tujuan dan maksudnya apa. Apakah seperti apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama? Menjajah. Ini upaya menjajah, menguasai banyak hal di dalam spiritual dan lain sebagainya. Indikasi ke sana sudah ada. Dan prakteknya sudah terjadi. Dan mari kita waspadakan sebagai pribumi. Mari kita waspadakan. Jangan lengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.